Di video ini kita akan membahas tentang pembiasan cahaya atau refraction. Nah, di video-video sebelumnya yang kita bahas itu adalah pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya atau disebut dengan reflection. Nah, di mana konsep dari pemantulan cahaya adalah sebagai berikut. Misalkan terdapat cermin datar, lalu terdapat sinar yang menuju ke cermin datar tersebut, maka sinarnya akan dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Di mana hukum pemantulan cahaya adalah sebagai berikut. Misalkan ini merupakan garis normal, maka sudut datang itu akan sama dengan sudut pantul. Nah, ini adalah pemantulan cahaya yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Dan di video ini yang akan kita bahas itu adalah pembiasan cahaya atau disebut sebagai refraction. Ya, refraction. Nah, mari kita bahas pembiasan cahaya. Nah, misalkan terdapat dua medium yang berbeda, yaitu misalkan udara dengan medium air. Nah, misalkan kita gambarkan ini merupakan pembatas antara udara dengan air. Ya, misalkan di atas ini adalah udara, di bawah ini adalah air. Lalu misalkan terdapat sinar yang merambat dari udara. Nah, sekarang bagaimanakah arah rambatan sinar tersebut? Nah, tentu saja sinar tersebut akan menembus ke air. Nah, bagaimanakah arah rambatan sinar tersebut? Apakah akan merambat lurus atau akan dibengkokkan? Di mana kita ketahui bahwa kecepatan cahaya, misalkan kecepatan cahaya pada udara itu adalah V1, kecepatan cahaya pada air itu adalah V2. Nah, kita ketahui bahwa V1 itu lebih dari V2. Ya, kecepatan cahaya di udara itu lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan cahaya di air. Nah, mengapa? Karena air merupakan medium yang lebih rapat. Jadi kalian dapat bayangkan jika kalian masuk ke dalam ruangan berikut, yaitu ruangan yang kosong. Ya, misalkan ini merupakan ruangan kosong, di sini adalah ruangan yang penuh dengan orang. Nah, lalu misalkan kalian perlu melewati kedua buah ruangan tersebut untuk keluar ke sini ya, untuk keluar. Nah, maka tentu saja kecepatan kalian untuk melewati ruangan yang pertama yang kosong misalkan adalah V1, dan kecepatan kalian untuk keluar dari ruangan yang kedua misalkan itu adalah V2. Nah, maka tentu saja V1 itu akan lebih dari V2. Ya, karena di ruangan kedua kalian masih perlu menghindari orang-orang tersebut. Nah, tentu saja V1 kecepatan kalian untuk melewati ruangan yang pertama yang kosong tanpa hambatan itu akan lebih cepat dibandingkan dengan V2. Nah, maka sama halnya dengan cahaya. Jadi kecepatan cahaya di udara itu akan lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan cahaya di air, ya, karena air merupakan medium yang lebih lambat. Nah, jika dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahaya itu akan dibelokkan mendekati garis normal. Ya, akan dibelokkan mendekati garis normal. Mari kita gambarkan ini merupakan garis normal. Maka cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Ya, jika dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat. Nah, di sini adalah yang disebut sebagai sudut datang. Ini adalah sudut bias. Ya, sudut datang dengan sudut bias. Nah, kalian dapat bayangkan sinar itu sebagai sebuah mobil misalnya, ya, sebuah mobil. Lalu misalkan medium yang kurang rapat itu adalah jalan aspal misalnya. Lalu medium yang lebih rapat, kalian dapat bayangkan itu seperti misalnya jalan berlumpur, ya, jalan berlumpur. Nah, tentu saja kecepatan mobil, misalkan di aspal itu adalah V1, misalkan kecepatan mobil di lumpur, ini adalah berlumpur, itu adalah V2. Tentu saja V1 itu akan lebih dari V2, ya, kecepatan mobil pada saat di aspal akan lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan mobil di lumpur. Nah, misalkan kalian atau mobil ini melaju dari aspal ke lumpur. Nah, bagaimanakah arah laju mobil tersebut? Nah, jika kalian menyetir lalu lurus ke jalan yang lumpur, tentu saja mobil tersebut akan
mencapai di sini. Dimana jika kalian perhatikan, ini adalah roda-rodanya ya. Jika kalian perhatikan, roda kiri itu akan lebih cepat mencapai lumpur dibandingkan dengan roda kanan. Ya, dibandingkan dengan roda kanan. Jadi roda di sini akan mencapai lumpur dahulu. Dimana kecepatan roda di sini pada saat mencapai lumpur akan lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan roda di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan jalannya atau lajunya roda ini akan lebih cepat dibandingkan dengan lajunya roda pada saat berjalan di lumpur. Nah, maka tentu saja mobil tersebut akan membelok ke kiri, ya, akan membelok ke kiri atau lebih rapat ke garis normal. Ya, akan berbelok lebih rapat ke garis normal. Jadi kalian dapat menganalogikan cahaya itu sebagai mobil ya. Lalu di sini adalah medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Ataupun sebaliknya. Misalkan sebagai berikut, ya, mari kita gambarkan. Misalkan sebagai berikut, yaitu dari medium yang lebih rapat. Misalkan di sini adalah berlumpur ke medium yang kurang rapat, yaitu jalan aspal. Misalkan ini adalah mobil kalian. Nah, maka pada saat mobil kalian laju, ya, jalan dari yang berlumpur ke aspal, ya, dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat, maka laju mobil kalian adalah sebagai berikut. Jadi pada saat di sini, roda di sebelah kiri kalian akan mencapai aspal dahulu. Jadi roda di sebelah kiri kalian akan laju lebih cepat, ya, pada saat mobil kalian di sini, di perbatasan antara lumpur dengan aspal, di mana roda di sebelah kanan kalian akan melaju dengan lebih lambat. Nah, dengan demikian mobil kalian tentu saja akan belok menjauhi garis normal, ya, akan belok menjauhi garis normal. Jadi jika kita gambarkan ini adalah garis normal, maka akan menjauhi garis normal, di mana ini adalah sudut datang dan ini adalah sudut bias. Nah, maka kita bisa tuliskan sebagai berikut, ya. Jadi jika kita gambarkan, misalkan ini adalah medium yang lebih rapat, yaitu air, dan ini merupakan medium yang kurang rapat, yaitu udara. Nah, maka jalannya cahaya dari air ke udara itu adalah sebagai berikut, yaitu ini akan jalan lurus, lalu akan dibelokkan menjauhi garis normal, ya, akan menjauhi garis normal. Jadi sesuai dengan analogi mobil tersebut, ya, sesuai dengan analogi mobil tersebut, di mana ini adalah theta I, ini adalah theta R. Ya, jadi yang bagian sini, misalkan ini kita namakan gambar 1, itu akan sama dengan gambar berikut. Ya, jadi akan menjauhi garis normal. Nah, semoga kalian mengerti. Nah, sekarang mari kita ke hukum Snellius, ya, hukum Snellius atau persamaan Snellius. Hukum atau persamaan Snellius. Nah, persamaan Snellius adalah sebagai berikut, di mana kecepatan cahaya pada medium pertama jika dibagikan dengan sinus theta 1, ya, misalkan ini adalah kecepatan cahaya pada air dengan ini adalah theta 1, ya. Jadi V1 dibagikan dengan theta 1 itu akan sama dengan V2, yaitu kecepatan cahaya di medium kedua dibagikan dengan sinus theta 2. Kan ini adalah theta 2. Maka V1 dibagikan dengan sinus theta 1 itu sama dengan V2 dibagikan dengan sinus theta 2. Nah, ini yang disebut dengan persamaan Snellius. Nanti kita akan kerjakan beberapa contoh soal dengan menggunakan persamaan Snellius ini. Nah, lalu mari saya perkenalkan yang namanya indeks bias, ya, indeks bias. Nah, apakah indeks bias tersebut? Indeks bias dinotasikan sebagai huruf N, di mana definisi dari indeks bias itu adalah sangat sederhana, yaitu C, di mana C itu adalah kecepatan cahaya pada vakum
ya, yaitu C itu adalah kecepatan cahaya pada vakum, yaitu 3 dikalikan dengan 10 pangkat 8 meter per second, ya, atau itu sama dengan 300 juta, ya, 300 juta meter per detik, yaitu N itu sama dengan C dibagikan dengan V. Nah, maka indeks bias suatu material, ya, jadi setiap material telah didefinisi indeks biasnya. Misalnya air itu indeks biasnya berapa, udara indeks biasnya berapa, dan seterusnya. Jadi N itu akan sama dengan kecepatan cahaya di vakum, ya, di vakum dibagikan dengan kecepatan cahaya pada medium tersebut. Nah, biasanya itu telah didefinisikan, ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel yang saya ambil dari website ini, ya, di mana ini adalah material, di mana vakum, pada saat vakum indeks biasnya itu adalah 1. Artinya adalah 1 itu sama dengan C dibagikan dengan V. Maka V itu sama dengan C dibagikan 1. Maka kecepatan cahaya pada vakum itu akan sama dengan C. Ya. Semua kalian mengerti. Lalu yang kedua itu adalah E itu adalah udara, ya. Kecepatan cahaya di udara itu adalah berapa? Kita dapat lihat dari tabel berikut, yaitu N itu sama dengan 1,0003. Di mana itu sama dengan kecepatan cahaya di vakum dibagikan dengan kecepatan cahaya di udara. Nah, maka kecepatan cahaya di udara itu akan sama dengan C dibagikan dengan 1,0003. Di mana ini akan sangat mendekati kecepatan cahaya di vakum. Nah, ini adalah kecepatan cahaya di udara, dan seterusnya. Jadi di sini telah kita definisikan, ya. Misalkan di diamond atau di berlian, kecepatan cahaya akan lebih lambat, ya, yaitu C dibagikan dengan 2,42, dan seterusnya. Misalkan di air, ya, kecepatan cahaya di air itu akan sama dengan C dibagikan dengan 1,33, dan seterusnya. Nah, maka itu adalah indeks bias. Nah, sekarang jika kita definisikan persamaan ini ke dalam indeks bias, nah, maka persamaannya akan menjadi seperti berikut. Kita ketahui bahwa N itu sama dengan C dibagikan dengan V. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa kecepatan cahaya pada suatu medium itu akan sama dengan C dibagikan dengan N. Ya, V itu sama dengan C dibagikan dengan N. Nah, jika kita substitusikan V dengan C per N, maka ini akan menjadi seperti berikut, yaitu C dibagikan N, N1 tentunya, dibagikan dengan sinus theta 1 itu akan sama dengan C per N2 dibagikan dengan sinus theta 2. Nah, jika kita coret kedua C ini, lalu mari kita pindahkan semuanya ke ruas kiri, ya. N2 dikalikan dengan sinus theta 2 itu akan sama dengan N1 dikalikan dengan sinus theta 1. Nah, maka kita juga dapat gunakan persamaan berikut, di mana ini juga sama, ya, sama dengan persamaan di atas. Hanya saja kita definisikan kecepatan cahaya pada medium tersebut menjadi indeks biasnya, yaitu N1 indeks bias material pertama dikalikan dengan sinus theta 1 sama dengan indeks bias pada medium kedua dikalikan dengan sinus theta 2. Nah, di video selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal dengan persamaan Snellius ini, ya, agar kalian lebih memahami konsepnya. Lalu jika kalian perhatikan, ini adalah gambar yang saya ambil dari internet. Nah, jika kalian perhatikan, seolah-olah sedotan ini akan dibengkokkan, ya, dibengkokkan. Nah, maka ini yang disebut dengan pembiasan cahaya. Dan di video selanjutnya saya akan terangkan mengapa seolah-olah sedotan tersebut dibengkokkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.